Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Santoso, NIM 183250514 dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Di sini saya akan menyampaikan video UTS yang ditugaskan oleh Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Di sini saya akan mengambil topik materi keempat dengan judul Fokus Pelanggan. Selamat menyaksikan. Bisnis secara elektronis dengan fokus pelanggan. Di sini ada strategi penting lain yang mungkin dapat dilakukan dengan penggunaan IT, informasi dan teknologi, yang memungkinkan suatu bisnis untuk berhasil dan mempertahankan kebersihan tersebut. Hal ini akan dibahas pada tayangan berikut. Suatu strategi kunci untuk menjadikan suatu e-bisnis berhasil adalah dengan memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Fokus strategi pada nilai bagi pelanggan ini menemukan bahwa mutu lebih utama daripada harga dan merupakan faktor penentu dalam persepsi pelanggan. Suatu e-bisnis yang berpusat pada pelanggan diantaranya adalah dengan penggunaan teknologi internet untuk memelihara pelanggan yang setia dengan mengantisipasi kebutuhan masa depan mereka, merespon keinginannya, dan menyediakan layanan yang berkualitas tinggi kepada pelanggan. Karena jika pelanggan ingin puas, kita pun harus memuaskan pelanggan tersebut. Bisnis secara elektronis dengan fokus pelanggan. Adanya teknologi seperti intranet, internet, dan extranet menciptakan saluran komunikasi baru yang interaktif di dalam suatu perusahaan, di mana adanya pelanggan dengan para penyalur, mitra bisnis, dan pihak lain di dalam lingkungan eksternal bisnis. Demikian pula diberikan dorongan kerjasama atau kolaborasi lintas fungsi dengan pelanggan dalam pengembangan produk, pemasaran, penyerahan, layanan, dan dukungan teknis. Suatu perusahaan e-bisnis yang berpusat pada pelanggan mencoba untuk mendapatkan pengalaman bisnis dari pelanggannya melalui pendekatan, dan pelanggan dapat melakukan order atau pesanan secara langsung dan dapat juga melalui mitra distribusi. Bisnis secara elektronis dengan fokus pelanggan. Membangun sebuah database pelanggan yang merekam data, profitabilitas, dan pilihan pelanggan, dan memungkinkan semua karyawan mengakses dan mempunyai pandangan yang lengkap tentang pelanggan. Karena di sini pelanggan itu harus kita tahu supaya kita dapat mengetahui apa keinginan pelanggan tersebut. Pelanggan dapat melihat status order atau pesanan, riwayat, dan status pengiriman barangnya agar tidak salah dalam suatu pengiriman barangnya. Memelihara suatu komunitas pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis secara online itu pun penting karena untuk memuaskan pelanggan tersebut. Fokus kepada pelanggan dan ketatnya persaingan. Mempunyai kelebihan dalam kinerja bersaing adalah kemampuan suatu perusahaan untuk berhasil secara cepat melakukan perubahan, secara terus-menerus membagi pasar global dalam kualitas tinggi, kinerja tinggi, serta produk dan jasa yang sesuai keinginan pelanggan. Perusahaan sudah matang, sangat tergantung pada teknologi informasi untuk mendukung dan mengendalikan proses bisnisnya. Karena
di sini supaya tidak terjadi kesalahan terhadap pelanggan agar pelanggan tersebut tidak kecewa. Di sini ada 4 strategi pokok dalam persaingan yang akan ditayangkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperkaya pelanggan. Perusahaan yang mapan akan memperkaya para pelanggannya dengan memberikan solusi untuk membantu mengatasi permasalahan pelanggannya. Mereka akan berhasil mendapatkan nilai tambah dalam jangka panjang dari produk dan jasanya. Jika mereka mau membantu memecahkan permasalahan berdasarkan pada kebutuhan pelanggan. Ketika suatu kondisi berubah, maka pesaing yang tangkas akan menjalankan hubungan bisnis berdasarkan pada kesediaan dan kemampuan mereka untuk berubah agar dapat mengatasi masalah baru yang dihadapi pelanggan. Tujuannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjelaskan definisi lingkungan bisnis. Yang kedua, melakukan analisis terhadap lingkungan bisnis. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh 5 kekuatan persaingan terhadap profitabilitas suatu perusahaan. Dan yang terakhir, menguraikan klaster dan konsep persaingan terkini. Definisi dari lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis memiliki arti yang luas karena menunjukkan seluruh pengaruh eksternal terhadap organisasi. Memiliki 3 konsep, yaitu fakta objektif, fakta subjektif, dan pembagian antara organisasi dan lingkungan tidak jelas, dan lingkungan tercipta dan didefinisikan oleh individu. Lingkungan bisnis. Analisis lingkungan organisasi sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan bisnis secara fundamental berpengaruh terhadap aktivitas bisnis. Yang kedua, perlunya identifikasi faktor-faktor lingkungan dan perubahan untuk memastikan kesuksesan bisnis. Yang ketiga, laba dan organisasi yang baik merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan kondisi lingkungannya. Yang keempat, rencana strategik harus turut mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan dalam lingkungan bisnis, karena lingkungan bisnis juga dapat berubah-berubah. Analisis lingkungan bisnis. Kekuatan lingkungan, yaitu yang pertama, PES, panjangan dari Political, Economic, Sosial, dan Teknologi, menjadi LIPESG, ditambahkan dengan legal, ekologial, dan kompetitif. Analisis lingkungan bisnis. Metodenya ada 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis PES, membantu menyusun gambaran yang komprehensif dan logis mengenai lingkungan dari berbagai aspek. Yang kedua, alat analisis dartboard, menggambarkan lingkungan dan membantu untuk mengidentifikasi dan memahami betapa kompleksnya kekuatan dan proses lingkungan. Analisis lingkungan bisnis. Di sini kategori lingkungan eksternal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan terpencil atau remote environment. Yang kedua, lingkungan industri atau environment industri, atau biasa disebut kekuatan kompetitif. Ini disebut competitive forces. Yang ketiga, lingkungan operasi atau operating environment. Analisis lingkungan bisnis perspektif dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sebagai sumber informasi dan yang kedua sumber daya. Akan ditayangkan sebagai berikut. Analisis struktur kekuatan persaingan 5 force model yang dikatakan oleh Porter
pada tahun 1985, yaitu ada 5. Yang pertama, persaingan antar pesaing dalam industri yang sama. Yang kedua, ancaman untuk memasuki pasar bagi pendatang baru. Yang ketiga, ancaman barang substitusi. Yang keempat, daya tawar pembeli. Dan yang terakhir, daya tawar penjual. Cluster. Definisi dari cluster adalah sebagai berikut. Konsentrasi geografis dari subsektor manufaktur yang sama. Yang muncul kemudian adalah jaringan atau biasa disebut network, yang disebut sebagai kawasan industri atau biasa disebut juga industrial district. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak minta maaf karena pada video kali ini saya banyak kekurangan dan banyak kesalahan, dan saya mengucapkan berterima kasih kepada dosen mata kuliah saya, Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM, yang telah memberikan materi, dan alhamdulillah saya telah mengulangi materi pada pertemuan 4. Semoga pada video kali ini materinya bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.